Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa. Di siang hari yang cerah ini, kita bertemu bersama saya Saru Gunawan dan saya Zaskia Meka dalam acara Berita Islami Siang. Dan kalau bilang cerah, secerah pakaian kita hari ini ya, warnanya ya, kita harus segar hari ini, kayak semangat jeruk, mandarin yang pengen dibelah terus dimakan gitu ya. Oke. Baik, sekarang aku membahas ini nih, tema kita yang pertama menarik sekali. Kadang-kadang saya sebagai perempuan pengen wudu, tapi buat lepas jilbab tuh suka bingung. Karena kadang-kadang kan tempat wudu nggak semuanya itu ada tempat khusus perempuan. Sebenarnya ada nggak sih cara untuk berwudu tanpa melepas jilbab? Oke, ini kayaknya pasti penasaran semuanya. Karena saya juga sering ngeliat, kok bisa ya? Terus gimana ya kayak gitu? Biasanya nyelip-nyelipin, cukup nggak sih dengan selip-selipan itu? Nah, makanya langsung kita saksikan. Ini dia. Bagaimana cara berwudu tanpa melepas hijab? Sebagai hamba Allah yang taat, tentu kita akan melakukan segala perintahnya, bukan? Tak hanya sholat yang merupakan hal wajib bagi seorang muslim, ada pula hal lain seperti mengenakan hijab bagi perempuan. Bahkan perintah untuk mengenakan hijab yang tertulis di dalam Al-Quran mungkin sudah menjadi hal yang cukup familiar di telinga kita. Seperti Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang isinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Pemirsa, tren hijab pun lama-kelamaan semakin berkembang. Kini tak lagi hijab terkesan zaman dulu, tapi justru hijab saat ini telah menjadi tren dalam dunia fashion. Maka tak ayal banyak hijab-hijab yang terkesan sulit dan mungkin membutuhkan banyak jarum untuk memakainya. Jika sudah berdandan rapi dan mengenakan hijab yang cantik, lalu tiba-tiba terdengarlah suara azan, pertanda masuknya waktu sholat, kita pun mengetahui sholat adalah hal yang wajib. Tetapi terkadang yang menjadi permasalahannya ialah hijab yang sudah tertata rapi dengan cantik, mau tidak mau kita harus melepasnya lagi untuk mengambil air wudhu. Karena syarat syah dari wudhu itu sendiri ialah mengalirnya air ke anggota tubuh yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kita berpikir, bolehkah perempuan berwudu tanpa harus melepas hijab? Jika itu boleh, lalu bagaimanakah cara melakukannya? Pemirsa, berwudu tanpa melepas hijab sebenarnya bukan hanya karena sulit untuk melepasnya, tapi seringkali seorang muslimah berhijab merasa kesulitan jika harus berwudu di tempat umum yang terbuka. Mungkin maksud hati ingin berwudu secara sempurna dengan membasuh anggota wudu secara langsung, namun jika hal itu dilakukan, dikhawatirkan aurat kita terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Karena anggota wudu seorang wanita muslimah sebagian besar adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan menurut pendapat yang terkuat. Tapi, jangan sampai hal ini jadi masalah yang besar dan menjadi alasan kita untuk berani meninggalkan sholat. Sesungguhnya Allah berfirman yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Pemirsa, terkait wudunya seorang muslimah yang tetap memakai hijab, maka diperbolehkan untuk mengusap hijabnya sebagai ganti dari mengusap kepala. Dalil yang menguatkan yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha dahulu pernah berwudu dengan tetap memakai kerudungnya, dan beliau mengusap kerudungnya. Apabila Ummu Salamah melakukannya dan tidak diperbolehkan oleh Rasulullah, tentunya beliau akan melarang Ummu Salamah melakukannya. Dari Amr bin Umayyah, dari bapaknya, beliau berkata, "Aku pernah melihat Nabi SAW mengusap bagian atas surbannya dan kedua kufnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Fathul Bari 1308, 205 dan lainnya. Lalu, dalam kondisi apakah perempuan berhijab diperbolehkan untuk mengusap hijabnya ketika berwudu? Menurut Majmu' Fatawa Rasail Ibnu Utsaimin, Maktabah Saimilah, jika membuka hijab itu dirasa menyulitkan karena udara yang teramat dingin, atau kerudung sulit untuk dilepas dan sulit untuk dipakai kembali, atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk membuka hijab karena khawatir akan terlihat auratnya oleh orang lain, maka tidaklah mengapa.
Namun, jika memungkinkan untuk membuka hijab, maka yang lebih utama adalah membukanya sehingga dapat mengusap kepalanya secara langsung. Mengusap seluruh atau sebagian hijab yang sedang dipakai. Ya, dalam hal ini, surban memang dikiaskan dengan hijab, karena itu cara mengusapnya pun sama. Boleh mengusap seluruh bagian hijab yang menutupi kepala, atau boleh sebagiannya saja. Akan tetapi, jika dirasa sulit untuk mengusap seluruh hijab, maka diperbolehkan mengusap sebagian kerudung, yaitu pada bagian atasnya. Lalu, bisa juga untuk mengusap ubun-ubun dulu, kemudian baru mengusap hijabnya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah berwudu mengusap ubun-ubunnya, surbannya, dan juga khufnya. Hadis riwayat Muslim 1230-274. Jadi, bagi seorang muslimah diperbolehkan untuk mengusap hijab atau mengusap hijab dan juga sebagian rambutnya. Tapi jumhur ulama lebih kuat pendapatnya apabila mengusap sebagian kecil dari rambut bagian depan atau kemudian hijabnya. Pemirsa beriman, cara berwudu tanpa harus melepas hijab sebenarnya cukup mudah. Kita bisa mengusap sebagian rambut di ubun-ubun kita, lalu baru mengusap bagian atas hijab. Segala sesuatu yang mungkin kita anggap sulit, pasti selalu ada jalan keluarnya. Terlebih lagi mengenai masalah wudu, karena jangan sampai kita rela meninggalkan sholat yang wajib hanya karena sulit berwudu. Astaghfirullah. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah berwudu mengusap ubun-ubunnya, surbannya, dan juga khufnya. Hadis riwayat Muslim 1230-274. Jadi, bagi seorang muslimah diperbolehkan untuk mengusap hijab atau mengusap hijab dan juga sebagian rambutnya. Tapi jumhur ulama lebih kuat pendapatnya apabila mengusap sebagian kecil dari rambut bagian depan atau kemudian hijabnya. Pemirsa beriman, cara berwudu tanpa harus melepas hijab sebenarnya cukup mudah. Kita bisa mengusap sebagian rambut di ubun-ubun kita, lalu baru mengusap bagian atas hijab. Segala sesuatu yang mungkin kita anggap sulit, pasti selalu ada jalan keluarnya. Terlebih lagi mengenai masalah wudu, karena jangan sampai kita rela meninggalkan sholat yang wajib hanya karena sulit berwudu. Astaghfirullah. Ini alhamdulillah loh, aku juga emang sempat dengar ya dari salah satu ulama. Ketika itu kita lagi mau sholat bareng, terus beliau bilang, Saskia kalau emang nggak bisa lepas jilbabnya nggak apa-apa, karena Rasulullah itu pernah ada ceritanya bahwa beliau itu mengusap kepala sorbannya, tapi nggak mencopot sorbannya. Jadi dari situ sekarang saya kalau udu nggak sempat lepas jilbab, sudah selesai udu kena rambut sedikit, ininya juga tetap saya kenain, tapi dari luar. Tapi itu banyak sekali orang yang masih belum paham soal itu loh. Iya, sebetulnya ini adalah kemudahan ya. Benar. Karena memang agama kita tidak menyulitkan, yang penting tahu tata caranya ya. Benar banget. Sebetulnya ada yang menarik juga nih, itu kan dari sisi wanita. Kalau pria itu banyak juga yang sholat tapi pakai kaos kaki gitu ya. Dengan alasan misalnya di negara yang lain tuh dingin atau apa, tapi di sini juga ada. Kayaknya boleh juga ntar kita bahas ya. Tunggu ya nanti. Oke, nanti kita bahas. Soalnya katanya sih kalau berudu itu sepatu kalau emang dalam keadaan yang sulit banget nggak usah dilepas. Ketika kita tahu pakai sepatu dan kaos kaki lagi dalam keadaan yang suci, kita tinggal usapkan di atasnya. Gitu. Kalau untuk wanita seperti itu ya. Begitu sih. Nanti kita akan bahas, mungkin akan lebih detail lagi. Tapi setelah ini kita akan membahas tentang lagi nyari jerawat ya. Karena saya mau bahas tentang bagaimana menghilangkan jerawat dengan madu. Suka pakai madu berarti ya? Kalau saya lebih banyak minumnya sih. Diminum, nanti katanya bisa buat ngilangin jerawat. Gimana caranya? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.